Selamat pagi Pak Daniel. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai marketing brief dari produk kami, yaitu Frumi. Di sini ada anggota kelompok kami, saya sendiri Patricia, kemudian ada Kayla, Jennifer, dan Graciela. Selanjutnya ada latar belakang dari Frumi. Frumi ini merupakan perusahaan kuliner inovatif yang menawarkan bakmi dengan sambal buah yang segar dan pedas sebagai daya tarik utama. Produk ini menggabungkan cita rasa unik yang menyegarkan dan berbeda dari produk sejenis di pasar. Saat ini, Frumi ingin meningkatkan kesadaran merek dan memperluas basis konsumen di kalangan Gen Z dan food lovers, terutama mereka yang aktif di media sosial. Selanjutnya ada situasi. Pasar bakmi dan sambal pedas di Indonesia saat ini sangat kompetitif. Namun, Frumi menawarkan keunikan dengan bakmi homemade segar dan sambal buah yang memadukan rasa pedas dan manis. Produk ini menghadapi tantangan dari merek besar, tetapi memiliki peluang menarik konsumen dengan konsep inovatif, kemasan cerah, dan strategi pemasaran digital kreatif. Dukungan bahan alami menjadi kekuatan internal, sementara tren pasar dan persaingan ketat menjadi tantangan eksternal yang harus diatasi. Selanjutnya ada beberapa tujuan dari marketing yang dilakukan. Pertama adalah untuk brand awareness, yaitu untuk meningkatkan kesadaran merek agar makin banyak orang tahu tentang keberadaan Frumi. Yang kedua adalah untuk citra atau image merek, untuk membentuk persepsi yang positif sebagai brand yang inovatif dan juga modern. Yang ketiga itu adalah hubungan konsumen, yaitu untuk membangun kedekatan melalui interaksi di media sosial dan juga platform digital lainnya. Yang terakhir, tujuan utama dari marketing yang dilakukan adalah untuk penjualan, yaitu agar lebih banyak orang lagi yang membeli produk-produk Frumi. Selanjutnya, untuk spesifikasi produk, nama produk kami adalah Frumi dengan deskripsi yaitu bakmi dengan sambal buah, buah naga, buah stroberi, dan buah pepaya yang memadukan rasa manis, asam, dan pedas. Keunggulan kami adalah unik, memiliki tampilan yang estetik, dan juga rasa yang seimbang. Lalu sekarang masuk ke STP dari Frumi itu sendiri. Ya, yang pertama yaitu segmentasi. Kita memilih orang-orang yang berada di usia 13-35 tahun yang pendapatannya menengah ke bawah, lalu demografinya ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan lain-lain. Lalu untuk psikografisnya sendiri, kita memilih yang aktif, modern, dan pencinta kuliner yang mencari pengalaman makan yang unik. Lalu untuk target pasarnya sendiri, kita memilih food vlogger, remaja aktif di media sosial, dan ibu-ibu arisan yang menyukai hidangan unik. Lalu untuk positioningnya sendiri atau pemosisian, uh, kita merupakan brand kuliner inovatif dengan sambal buah yang menyenangkan, menawarkan cita rasa baru yang berbeda dari kompetitor. Lalu untuk nadanya sendiri, kita memilih nada penyampaian yang santai, menyenangkan, dan asik. Karena itu mencerminkan produk kita yang menyenangkan karena rasanya cukup fun. Selain itu, menyesuaikan target pasar dari Frumi itu sendiri. Karena kan tadi targetnya merupakan anak-anak remaja, food vlogger, dan ibu-ibu warisan. Lalu untuk pesannya sendiri, kita menggunakan pesan bakmi pedas sambal buah, segar di lidah, nagih tiap suapan. Nah, karena Frumi itu menonjolkan keunikannya lewat sambal buah yang segar dan berbeda dari sambal tradisional lainnya. Sambal ini menciptakan sensasi pedas yang inovatif dan menyegarkan, menjadikan Frumi pilihan menarik bagi pencinta bakmi pedas, sekaligus mereka yang mencari pengalaman baru. Kombinasi pedas dan buah ini memberikan daya tarik khas yang membedakan Frumi dari kompetitornya. Untuk daya tarik dalam pemasaran konten, kita tuh memakai humor karena pendekatan ini itu ringan dan menghibur untuk menarik perhatian konsumen. Selain itu, kita juga pakai emotion, yaitu untuk menyentuh perasaan konsumen melalui pengalaman rasa yang unik dan juga menyenangkan. Untuk kerangka eksekusi daya tariknya yaitu potongan kehidupan dan demonstrasi. Potongan kehidupan itu karena menampilkan situasi sehari-hari yang relevan, seperti menikmati Frumi sesuai mood. Untuk demonstrasi, itu karena menunjukkan bagaimana Frumi dapat menjadi pilihan makanan yang unik dan segar dalam berbagai kesempatan.
Frumi dengan konsep bakmi sambal buah memiliki dua pesaing utama di pasar. Pertama, mie gacoan yang dikenal sebagai merek bakmi terbesar di Indonesia dengan konsep modern dan harga terjangkau. Kedua, ada bakmi cokin yang mengandalkan cita rasa tradisional dan pendekatan kuliner lokal. Kedua pesaing ini menawarkan daya tarik yang berbeda, menjadikan persaingan di pasar semakin menarik dan menantang bagi Frumi untuk tampil dengan keunikan sendiri. Untuk ukuran pencapaiannya, pertama dalam hal media sosial, kami menargetkan peningkatan jumlah pengikut sebesar 20% dalam 3 bulan pertama. Selain itu, kami juga berharap mendapatkan minimal 100 ulasan positif dari konsumen atau influencer dalam kurun waktu yang sama. Untuk menjaga keterlibatan audiens, kami berkomitmen untuk mengunggah 4-6 konten per minggu, mencakup cerita, reels, maupun feeds. Selanjutnya, kami menargetkan 100 mention per bulan dari pengguna media sosial yang akan memperluas eksposur merek kami. Di sisi penjualan, kami menargetkan untuk menjual 500 unit per bulan dalam 6 bulan pertama. Dengan fokus pada pertumbuhan pengikut, ulasan positif, konsistensi konten, dan peningkatan penjualan, kami optimis dapat mencapai semua target ini dengan strategi yang tepat. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.